harus dengan babi. Dengan babi. Jadi itu babi sangat penting. Jadi kalau Anda mungkin ada penonton saya yang berasal dari Pulau Jawa atau Sumatera yang tidak biasa beternak babi atau belum tahu bagaimana orang beternak babi secara tradisional di Flores, itu biasanya hampir setiap rumah itu punya babi. Jadi kalau orang Flores yang tidak punya babi, itu dianggap sebagai orang yang malas ya Bapak? Nah, orang malas. Iya, karena berternak babi adalah bagian dari kebudayaan. Kalau orang tidak berternak babi, maka orang itu dianggap malas secara budaya ya, secara kultural. Maka semua orang, walaupun dia adalah seorang pegawai besar, ya dia kadang beternak babi. Bukan terutama untuk bisnis ya Bapak, tapi untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan adat yang dilakukan oleh keluarganya sendiri. Keluarga. Jadi itu yang paling penting ya? Iya. Oke. Apa kira-kira pesan Bapak untuk penonton kita? Ini banyak sekali penonton kita yang berasal dari Pulau Jawa nih. Kita harus menyapa mereka. Iya. Yang tidak tahu bagaimana cara beternak babi. Bukan hanya Pulau Jawa ya. Jadi ada Bali, ada Jawa, ada Sumatera yang mungkin tidak terlalu tahu beternak babi. Bagaimana Bapak mau memesan pesan ke mereka? Ada pesan atau ada cerita? Tapi setiap tahun dia beternak sekitar 2, 3, 4 ekor ya. Ya, itu. Jadi dalam kurun waktu itu Bapak saya sudah beternak sekitar, ya menurut dia sekitar 125 ekor. Jadi ya luar biasa. Dan waktu kami sekolah dulu, saya juga sekolah, saya bersekolah di SMA di Flores, lalu kuliah juga di Flores, lalu saya merantau ke Jawa, kuliah di Jawa. Saya berkuliah di UGM, belajar dari orang-orang Jawa bagaimana tentang hidup. Jadi berterima kasih sekali sama orang-orang Jawa, terutama di Jogja yang sudah mengajarkan banyak hal untuk saya. Dan saya banyak menimba ilmu terutama dari Jogja ya, dari Pulau Jawa, dari orang-orang Jawa, karena guru-guru saya, dosen saya, teman saya, sahabat-sahabat saya kebanyakan orang Jawa. Jadi saya belajar dari mereka sehingga saya bisa seperti sekarang ini. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman saya dari Jawa. Jadi kami ini orang Flores yang pernah belajar di Jawa dari orang Jawa dan ingin membangun Indonesia. Jadi ingin membangun Flores, Indonesia Timur, dan sekaligus ingin membangun Indonesia. Atau bagaimana Bapak? Ya, begitulah. Begitulah. Ya. Oke, selamat sore. Hari ini saya lagi malas sekali. Karena itu seperti biasa, sore-sore saya ingin mengganggu bapak saya. Dalam artian saya ingin melihat aktivitas aktivitas bapak saya di sore hari. Kita lihat kira-kira sore ini bapak lagi buat apa di belakang rumah. Semoga ada aktivitas yang menarik yang bisa kita lihat dari bapak saya. Oke, selamat sore Bapak. Selamat sore. Lagi buat apa nih? Mau kasih makan babi. Oke. Jadi bapak saya lagi mau kasih makan babi. Kita ikuti bagaimana bapak saya kasih makan babi. Jadi sore begini biasanya bapak kasih makan babi. Oke, ini pekerjaan rutin dari bapak saya, yakni memberi makanan babi setiap sore. Jadi bapak punya 4 ekor babi, 2 ekor yang agak besar, sedangkan 1 ekor yang lain tuh, 2 ekor yang lain tuh kecil, masih anak. Ketika dia kasih makan babi, ada anjingnya yang ikut nih. Ini anjingnya bernama Lenin. Jadi di dalam ini isinya apa saja Bapak? Makanan babi ini? Isinya jagung biji. Hah? Jagung biji. Jagung saja. Oh, sore jagung ya. Siang Bapak kasih makan apa? Ya, kasih daun pepaya, daun ubi. Oh. Sore makan jagung.
Seorang pejabat. Sebenarnya ada ini lagu Jepang itu. Lagu Jepang. Sudah habis. Ah, ini Lenin juga ikut di belakang. Apa? Marx. Kau kenapa kau nih? Orang kasih makan babi kau ikut. Kamu nanti malah makanan kalian. Oke, babi itu di sana. Dia kayaknya sudah kelaparan itu. Jadi bapak saya mau ambil lagi makanan babi yang lain. Oke, yang sama ya sudah ada. Bapak cari apa? Oh, untuk babi. Ya. Rebut makan. Ini babi Batam, jadi dia makannya rakus sekali. Awas. Aduh, kotor bapak punya celana. Bapak dicium babi tadi. Hah? Dia rakus sekali. Kasih dengan talas itu. Dia tidak mau makan talas malah. Makan. Tapi dia tidak mau makan itu. Belum ya? Babi dia. Kulit saja dia makan. Ya? Oh, kulit saja dia. Iya ya. Di badan itu baik. Iya, dia sudah mulai gemuk. Kemarin agak kurus. Ini babi nama apa, Bapak? Nama siapa dia? Babi. Hmm. Ya, babi. Bapak tidak memberi nama untuk babi-babi Bapak. Babi ini nama Elizabeth. Hah? Elizabeth. Elizabeth. Waduh, Elizabeth. Yang benar saja ini nama Elizabeth. Wih, nama babi nama Elizabeth. Elizabeth ini rakus sekali. Raku. Ini Lenin ini kita kasih makan babi, dia malah datang ke sini main dia. Lenin. Woi. Lenin. Ya, belum kasih makan. Tidur dia mau saya main dengan dia. Woi Lenin, kau nih, aduh, Kali dia. Lenin, dia mau dia ganggu begini, Lenin. Hai Lenin ini, bangun Lenin, sini Lenin. Saya kasih bisa makan dari mama jadi ada yang angin besar. Dia lapar Lenin ini. Lenin. Aduh, orang panggil kau tidak mau lagi. Lenin, sana. Ah, dia pergi ke bapak. Akrab dengan saya. Karena bapak biasa kasih makan untuk dia. Aku dia angkat tangan dua-dua. Dilongkar. Nasi masih ada. Masih. Sebentar baru kasih mereka. Masih kasih mereka sedikit. Dengan daging yang sisa. Ah. Marx. Hei Marx. Hai Marx, ini cuek sekali dia. Nah, kalau tidak kasih makan dia tidak mau. Kalau kasih makan dia dekat. Malah dia tidur di sana itu. Wah, dia malam. Lagi lapar ini. Hanya itu saja makanan babi hari ini. Nah, saya sudah apa? Ya untuk besok saya sudah rendam. Oh, bapak rendam. Aduh, Marx. Woi Marx. Oke, jadi vlog saya ini itu berisi kami
4 orang. Saya, Marx, Lenin, dan Bapak Clemens. Ini Lenin lagi main dengan Bapak. Lenin, Marx, woi Marx, sini. Lenin. Hai, mereka dua nih Satu order ini. ingin bermain dengan tuannya. Mati kau ya. Ya mungkin siang-siang, sore-sore, malam-malam. Banyak sel nyamuk. Oh, memang makan kita punya jarang. Oke, babi-babi sudah makan. Ya, Bapak? Sudah makan semua ya? Berarti Bapak ambil lagi embernya ya. Oke, sekarang dia makan talasnya. Oke. Siram ke mereka, siram ke babinya air. Ini juga sudah habis nih kayaknya. Atau masih ada? Makan ngeri. Makan banyak. Ya? Jago macam satu rangka tidak cukup. Dia makan lebih banyak atau yang di sana lebih banyak? Kasih sama. Oh, sama ya. Dia minum airnya. Dia ini sopan. Sopan? Yang di sana tidak sopan? Dan itu sopan, tapi tidak apa tabrak kita sembarang tidak yang begitu. Atau dia Jadi ingin apa? Dapat makan. kadang-kadang mereka tabrak ya? Tidak. Tidak. Apa kita pukul apa dia maju terus jadi kasihan. Iya, dia lapar. Terus jadi daun-daun. Dan apa? Daun cakar. Kubit atas. Oh, di kebun. Kebun kecil. Oke, itu saja suasana bagaimana bapak saya memberi makan untuk babi-babinya di sore hari ini. Oke, Bapak, mau omong apa? Tolong like, share, komen, dan subscribe. Ya. Bapak omong dulu. Tolong Like, like, komen, komen, subscribe, nah, dan share dan share. nah, kepada teman-teman Anda. Oke. Berarti sudah selesai ya aktivitas Bapak sore ini. Oke, demikian saja aktivitas Bapak saya sore ini memberi makan untuk babi-babi. Vlog saya ini tidak terlalu penting, tapi ya untuk orang-orang di kota mungkin, terutama teman-teman saya di Jawa, para subscriber saya yang berasal dari Pulau Jawa yang mungkin tidak tahu bagaimana orang Flores khususnya dan orang Indonesia Timur umumnya memberi makanan untuk babi mereka. Ya prosesnya seperti ini. Jadi siang jam 2 atau jam 3, kadang lebih sore dari itu, pemilik babi biasanya memberi makan untuk babi-babi mereka. Jadi makanannya bisa macam-macam, bisa ubi, bisa labu Jepang, bisa sayur-sayuran, bisa jagung. Tapi saya kira jarang orang memberi makanan babi beras ya. Tapi kalau jagung tuh biasa, atau dedak. Jadi itulah
makanan yang biasa diberikan kepada babi-babi di Indonesia Timur. Jadi seperti itu. Dan di Indonesia Timur babi itu adalah sumber ekonomi untuk masyarakat. Jadi orang kalau tidak piara babi, maka dia akan memiliki pendapatan ekonomi yang mungkin tidak terlalu besar ya. Atau kadang orang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya kalau dia tidak pelihara babi. Karena babi di Indonesia Timur, khususnya di Flores, NTT, itu mahal harganya. Satu ekor babi yang agak besar itu bisa 8-10 juta. Dan di Flores, di Nusa Tenggara Timur, sering dilaksanakan upacara adat. Dan hampir semua upacara adat itu mewajibkan orang untuk menyembelih babi. Jadi babi itu simbol yang penting ya. Jadi misalnya dalam upacara perkawinan, yang disebut dengan belis itu, orang Flores harus menyiapkan babi. Jadi misalnya belis, pihak laki-laki memberikan kerbau, nanti pihak perempuan akan membalas pemberian kerbau dari pihak laki-laki itu berupa babi. Jadi babi itu harus disiapkan. Kalau tidak diberi, maka pihak laki-laki akan terus menunggu sampai mereka mendapatkan babi dari pihak perempuan. Jadi itu, selain babi adalah sumber pangan untuk masyarakat Flores dan NTT, tapi juga babi adalah salah satu entitas yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan berbagai macam upacara dan ritus-ritus adat. Salah satu kegiatan aktivitas adat itu seperti belis. Tetapi ada ritus-ritus lain yang mana dibutuhkan babi untuk disembelih, untuk dipersembahkan bagi nenek moyang. Nah, itu hanya dikhususkan untuk menyembelih babi. Jadi babi dalam konteks masyarakat Flores khususnya dan masyarakat Indonesia Timur umumnya itu tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi dia memiliki nilai kultural juga. Jadi karena dia memiliki nilai kultural, maka keberadaan babi itu sangat penting. Hampir semua keluarga pasti berternak babi. Dan juga banyak juga yang berternak babi bukan untuk makan, tetapi untuk menyambut beberapa kegiatan adat yang mereka selalu laksanakan setiap tahun. Karena itu memelihara babi adalah sesuatu yang wajib ya. Iya Bapak? Tunggu dulu. Jadi masyarakat Flores itu harus pelihara babi ya? Flores, ya kita. Besar, omong agak besar Pak, biar orang dengar. Masyarakat Bejawa, Nagekeo, nah itu harus pelihara babi. Kenapa pelihara babi? Karena lebih besar. Karena masyarakat nggak ada Nagekeo ini, waktu pesta-pesta itu selalu pergunakan daging babi. Pesta adat dan juga pesta-pesta yang lain ya? Ya, pesta-pesta adat, pesta ya adat. Orang bawa beli, orang nikah. Oh, itu harus dengan babi. Babi. Jadi itu babi sangat penting. Jadi kalau Anda mungkin ada penonton saya yang berasal dari Pulau Jawa atau Sumatera yang tidak biasa berternak babi atau belum tahu bagaimana orang beternak babi secara tradisional di Flores, itu biasanya hampir setiap rumah itu punya babi. Jadi kalau orang Flores yang tidak punya babi, itu dianggap sebagai orang yang malas ya Bapak? Orang malas. Iya, karena berternak babi adalah bagian dari kebudayaan. Kalau orang tidak berternak babi, maka orang itu dianggap malas secara budaya ya, secara kultural. Maka semua orang, walaupun dia adalah seorang pegawai besar, ya dia kadang berternak babi. Bukan terutama untuk bisnis ya Bapak, tapi untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan adat yang dilakukan oleh keluarganya sendiri. Keluarga. Jadi itu yang paling penting ya? Iya. Oke. Apa kira-kira pesan Bapak untuk penonton kita? Ini banyak sekali penonton kita yang berasal dari Pulau Jawa nih. Kita harus menyapa mereka. Iya. Yang tidak tahu bagaimana cara berternak babi. Bukan hanya Pulau Jawa ya. Jadi ada Bali, ada Jawa, ada Sumatera yang mungkin tidak terlalu tahu berternak babi. Bagaimana Bapak mau memesan pesan ke mereka?
ada pesan atau ada cerita? Ya, untuk Flores pada umumnya dari Larantuka sampai Manggarai itu selalu pelihara babi. Karena untuk kebutuhan Adat. adat, Oke. kebutuhan adat. Jadi jangan marah, orang Flores itu dari Manggarai sampai Larantuka itu, Lembata Lomne itu selalu pelihara babi. Oke, Bapak tidak perlu bilang jangan marah, tapi saya yakin sekali bahwa teman-teman kita dari Indonesia Barat yang Muslim, mereka menghargai kebudayaan kita. Karena Indonesia itu banyak kebudayaan, banyak suku bangsa, yang banyak agama juga, yang membuat orang Indonesia, termasuk orang-orang yang di Indonesia Barat, seperti orang Jawa yang Islam, mereka memahami itu, bahwa tidak apa-apa ada orang yang memelihara babi, karena itu bagian dari ritus kebudayaan, bagian dari kebudayaan mereka, dan juga selain itu juga babi dapat memberikan pemasukan tambahan untuk ekonomi keluarga untuk masyarakat di Indonesia Timur ya. Ya. Jadi itu saja ya apa yang ingin kami sampaikan hari ini. Dan bapak saya ini sudah sejak muda ya memelihara babi. Ya. Bapak bisa hitung kira-kira bapak ini sejak muda sampai sekarang sudah berapa ekor babi yang bapak ternak? Kalau bapak hitung ya, dulu sejak masih muda sampai sekarang. Kira-kira saja, kira-kira 100 ekor bisa? 100 ekor Atau 200 ekor bisa? ya, lebih. 100 ekor bisa ya? Kalau 125 Bisa. Oke, jadi bapak saya sudah beternak sekitar 100 sampai 125 ekor babi. Jadi beternak di sini bukan berarti beternak satu peternakan besar, bukan. Tapi setiap tahun dia beternak sekitar 2, 3, 4 ekor ya. Ya, itu. Jadi dalam kurun waktu itu bapak saya sudah beternak sekitar, ya menurut dia sekitar 125 ekor. Jadi ya luar biasa. Dan waktu kami sekolah dulu, saya juga sekolah, saya bersekolah di SMA di Flores, lalu kuliah juga di Flores, lalu saya merantau ke Jawa, kuliah di Jawa, saya berkuliah di UGM, belajar dari orang-orang Jawa bagaimana tentang hidup. Jadi berterima kasih sekali sama orang-orang Jawa, terutama di Jogja yang sudah mengajarkan banyak hal untuk saya. Dan saya banyak menimba ilmu terutama dari Jogja ya, dari Pulau Jawa, dari orang-orang Jawa, karena guru-guru saya, dosen saya, teman saya, sahabat-sahabat saya kebanyakan orang Jawa. Jadi saya belajar dari mereka sehingga saya bisa seperti sekarang ini. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman saya dari Jawa. Jadi kami ini orang Flores yang pernah belajar di Jawa dari orang Jawa dan ingin membangun Indonesia. Jadi ingin membangun Flores, Indonesia Timur, dan sekaligus ingin membangun Indonesia. Atau bagaimana Bapak? Ya, begitulah. Begitulah. Ya, Bapak saya setuju. Oke, terima kasih banyak. Sekian saja vlog saya hari ini. Mudah-mudahan Anda terhibur dan mendapatkan beberapa informasi yang ya mudah-mudahan bisa membuat Anda mengetahui sedikit tentang kebudayaan kami orang Indonesia Timur. Oke, jika menurut Anda video ini bermanfaat, menghibur Anda bisa like, memberikan komentar, kita bisa berdiskusi, dan yang lebih penting adalah membagikan video ini kepada sahabat-sahabat Anda. Karena hanya dengan demikian Anda bisa mendukung saya membuat konten-konten yang menghibur tapi sekaligus memiliki nilai edukatif. Oke, terima kasih banyak, sampai jumpa. Salam sehat, salam menghindari COVID-19, dan salam persatuan. Indonesia adalah bersatu. Indonesia adalah beragam. Indonesia adalah negara yang besar dan kuat. Hanya dengan negara yang besar dan negara yang kuat, kita sama-sama bisa menjadi lebih baik. Oke. Terima kasih.